Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini, hingga pagi ini insya Allah semuanya sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat. Hari ini jika ada yang rasa nggak enak badan, mudah-mudahan Allah angkat rasa nggak enaknya, rasa sakitnya. Hari ini, pagi ini yang mungkin ada beban-beban hidup, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik. Yang banyak hutangnya segera lunas, tapi jangan hutang lagi. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bareng tentang hal yang lagi ngetren, yaitu healing tanpa pening atau healing tanpa pusing. Nah, istilah ini agak ngetren ya, di kalangan anak-anak kita, anak-anak muda, tapi sing pun sepuh-sepuh ngeten iki pun mboten pati ngetren, biasa saja, okay? Karena setiap hari sing sepuh-sepuh itu healing setiap hari. Nah, kalau kita lihat dari definisi healing, jamaah sekalian, healing itu artinya secara umum itu artinya penyembuhan. Ada proses penyembuhan baik secara fisik, emosi maupun spiritual. Jadi orang yang bolak-balik bilang kemana healing, hilang, berarti dia sedang tidak baik-baik saja, alias lagi penyembuhan secara apa? Terutama mentalnya. Apakah begini? Ya enggak juga. Artinya akhir-akhir ini jamaah sekalian, tren anak-anak muda terutama yang maaf yang secara mental itu sakit luar biasa meningkat, luar biasa. Tahun 2024 itu beberapa data yang terhimpun itu lebih dari satu di antara 3 remaja itu satu mentalnya ada yang bermasalah. Mental yang bermasalah itu seperti apa? Mental yang bermasalah itu contoh, ini masih SMP terjadi. Kebetulan kami diterjunkan untuk mengawal anak-anak ini, termasuk maaf yang cucu-cucunya, yang putra-putrinya itu sekolah di sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah Islam. Hati-hati karena perilaku-perilaku baru ini luar biasa yang kami temui. Anak SMP itu sudah begini. Apa begini nih? Bahasa kerennya self harm, menyakiti tangannya. Dengan cara apa? Bisa nyilet-nyilet, bisa pakai alat lain. Ciri utamanya itu pakai spidol yang sudah begini. Pertama spidol dulu. Lama-lama pakai benda tumpul, sampai biler-biler ngoten niku. Lama-lama pakai pisau, pakai silet. Itu sudah terjadi di lingkungan kita loh, di lingkungan kita. Dan kebanyakan putra-putrinya disekolahkan di sekolah mahal dan orang tuanya pun mboten kaleng-kaleng, profesor. Insya Allah. Jadi kami intent bertemu dengan beliau agar anaknya itu secara mental
balik lagi. Masya Allah, ngeri jemaah sekalian, ngeri. Dan ini tidak satu orang loh. Makanya kemarin Pemkot itu kan ada jam malam ya. Jam malam, jam di atas jam 10 malam itu kena razia. Dikumpulin semuanya. Kemarin itu ada berapa ya? Kami ada 300-an, 300-an. Orang tuanya didatangkan juga, di ruangannya terpisah. Saya di ruang bawah bersama para orang tua, teman-teman yang lain di ruang atas bersama anak-anaknya. 300. Ketika ditanya anak-anaknya nih, loh, sama enggak pengen pulang? Enggak. Punya rumah? Punya. Punya orang tua? Punya. Noh mau seneni tok aku gitu. Ayo sing nyenani sering nyenani anake harus tobat gitu. Nong mas seneni salah-salah notok. Loh, di salah-salah itu kan anak musababe. Gara-gara rapot gue ewek tuh, ngamuk aku. Wes, timbangannya diamuk, aku nong PlayStation aja. Terus ikut temannya karena dia nggak punya motor, ikut gang motor. Masya Allah, macam-macam. Anak 300. Yang terbaru kemarin, Mas, tolong Mas, arah-arahku hipnosisan kabeh. Turokno kabeh. Setelah itu takonono Mas. Loh ya, ini banyak yang salah ini. Ini salah kaprah tentang hipnosis. Dikira orang itu dihipnosis kayak di TV. Tidur, tarik nafas, lepasin pelan-pelan, mulai mengantuk, tidur. Dikira gitu. Itu TV pengumuman. Yang namanya TV nggak boleh gagal. Yang namanya TV itu harus berhasil, hiburannya harus berhasil. Sehingga orang-orang yang mau masuk ke studio yang mudah dihipnosis itu dipilih orangnya. Pilih. Saya dulu tukang milih kok. Itu. Nah, jadi hipnosis itu kita setiap hari itu menghipnosis dan dihipnosis sebenarnya jemaah sekalian. Hipnosis itu bukan tidur, tapi hipnosis tetap sadar. Cuman dia dibawa ke frekuensi otak yang lain. Bisa di frekuensi theta dalam sampai tertidur, tapi telinganya masih mendengar. Itu hipnosis. Dan tidak semua orang, tidak semua anak bisa dihipnosis. Tidak bisa ditidurkan. Kalau anak-anak denial, katanya dia apa aku? Ayo tarik nafas. Enggak bisa. Misalnya ibu-ibu minta belanja nang bapak, Pak, belanja. Enggak bisa. Jadi hipnosis itu ada caranya. Tidak semua orang bisa hipnosis. Orang yang mudah dihipnosis itu orang yang gampang sedih, baper, mudah dihipnosis. Terus orang yang kadang-kadang disenggol, diambil nggak nyadar karena lagi asik HP, itu gampang dihipnosis. Jadi kondisi-kondisi tertentu itu gampang dihipnosis. Orang yang pemarah tiba-tiba marah. Kapan dihipnosisnya? Saat marah. Tapi saat sadar ya jangan dihipnosis. Katanya apa? Nah, gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Lah anak-anak seperti itu pasti resisten. Pasti nolak. Ayo semuanya tarik nafas. Paling katanya gak jelinan enggak jadi, enggak bisa. Lah orang tua muda, orang tua di lantai bawah semuanya sedih lihat anaknya itu. Waduh, mukanya itu sampai saya tuh ngelihat ya Allah ini muka-muka orang susah ini. Lah itu sekali tarik nafas, lepas tarik nafas 3 kali, semuanya hilang karena lagi sedih. Kacau pikirannya. Jadi kondisi-kondisi tertentu hipnosis itu bisa dilakukan. Tidak semua kondisi bisa dilakukan. Nek abah mau dihipnosis sampai coba ya nggak bisa. Jadi pokoknya syaratnya satu, orang dihipnosis itu syaratnya mau. Syaratnya harus mau dan sadar bahwa saya pengen sembuh, saya pengen selesai, itu mudah dihipnosis. Nah, balik lagi. Ini masih hidup ya? Masih hidup. Panter saya ngomong sendiri nih. Nah, kata healing itu mulai populer di lingkungan kita semenjak pandemi 2020 tepatnya. Itu mulai populer kata-kata healing itu.
Ada anak-anak muda itu yang rajin posting, salah satunya tuh namanya lupa saya tuh, perempuan, dia tuh pergi ke Bali. Pergi ke Bali karena stres. Tujuannya apa? Menenangkan diri. Karena apa? Orang tuanya, ayah sama ibunya meninggal karena COVID. Somot stres dia. Terus nulis di Twitter dan IG. Lagi healing di Bali. Orang tua saya meninggal karena COVID, kedua-duanya healing di pantai, ternyata sampai Bali yang namanya pergi sendirian tanpa itinerary, tanpa petunjuk, tanpa bantuan, di sana nggak punya siapa-siapa, jatuhlah ke tangan yang nggak benar. Waduh, dilempar ke sini, diajak ke sini, stres tambah stres, sampai tengah malam dia tuh mencoba melarikan diri dari lingkungan orang-orang ini. Melarikan diri pilihannya adalah ke tepi pantai. Pantainya kalau nggak salah Pandawa. Di tepi pantai itu akhirnya dia mikir gini, ya Tuhan, kalau hari ini adalah hari terakhirku, aku mohon tenangkanlah hatiku. Tujuanku ke Bali itu pengen tenang. Ya kok sekarang tiba di Bali saya tambah stres. Tolong ya Tuhan, tolong. Akhirnya dia itu sambil tiduran gitu mulai ngatur nafasnya, bahwa nafas ini yang punya Engkau ya Allah, kemudian saya hanya berserah diri padamu. Tok. Wah, akhirnya entah keajaiban apa yang terjadi, dia itu kayak menemukan ketenangan luar biasa. Kemudian ada yang nolong mungkin penjaga pantai, dan akhirnya dia nulis status. Ternyata healing itu bukan pada tempatnya, tapi pada rasanya di hati. Jadi kalau healing kemana-mana kita itu ternyata masih baperan, masih marah, berarti itu bukan healing, itu keliling ya. Nah, kemudian healing itu menjadi sangat terkenal itu karena data yang dihimpun oleh lembaga WHO dan lembaga di Indonesia juga banyak ya. Di tahun 2023 itu ada 9 juta plus anak-anak muda kita itu stres. Kemudian ditambah lagi kasus depresi itu 3,7% dari populasi jumlah penduduk di Indonesia. Berarti banyak Pak, banyak sekali orang stres sampai saat ini. Jenengan tahu kalau pas niki lho lowongan kerja, masa Allah di Jatim Expo itu, ya Allah itu lowongan kerjanya sedikit, kemudian outsourcing lagi, ya Allah sing lamar itu, gak usah jauh-jauh ke Bekasi, di JX itu loh, ya Allah. Saya tahun 2015an diminta oleh Semen Indonesia itu nyari, Mas tolong aku carikan 21 orang saja. Jenengan tahu yang lamar di tempat saya itu satu hari berapa? 9.650 orang satu hari yang lamar. Ya Allah. Makanya sing nyambut gawe, yang masih kerja itu harus bersyukur ya. Kalau jenengan masih kerja di perusahaan sambat itu posisimu itu jadi incaran orang luar 9.000 orang sehari mencari kerja, bukan berangkat bekerja loh ya. Setiap hari berangkat mencari kerja, bukan berangkat bekerja. Jenengan kalau masih kerja bersyukurlah setiap hari berangkat bekerja, bukan berangkat mencari kerja. Mencari kerja itu ngenes loh, menes. Berangkat pagi pamit bojone anak ibu, budal yo dongakno oleh kerjaan. Nak, dongakno yo nak. Ternyata pulang, gimana Pak? Durung mulai kerjaan, sabar ya Pak, Anas ya. Dan itu salah satu pemicu kesehatan mental. Nah di sini kami sudah lengkapi grafik-grafiknya semuanya ya. Nah healing tanpa pening itu jamaah sekalian dimaksudkan adalah bagaimana kita healing, ada proses penyembuhan dan memang benar-benar selesai. Tidak misalnya kita ke Taman Dayu, kita ke Terawas, kita ke Batu, kemudian pulang, aduh ternyata balik ke rumah mumet mana, pusing lagi, itu bukan healing, itu namanya pusing, ya. Nah, healing tanpa pening,
Mengapa sih kita itu kok sering pening atau pusing? Nah, penyebabnya banyak. Yang pertama, karena tekanan hidup. Tekanan hidup bisa dari pekerjaan, sering dimarahi, bisa dari keluarga, bapak-bapak yang sepertinya gagah itu tiba-tiba kalau diamuk bojone goblok mendadak. Nah, itu tekanan hidup juga. Kau wagah itu ya Pak ya. Langsung dilu apa mulai masih ngono ya nek digetak bojone ya sama Bang, sama ya. Kita sama. Kita tuh istri, ikatan suami, bukan takut istri, sayang istri. Saking sayangnya kita disuruh-suruh, ya siap. Ini sayang ini, saking sayang. Nah terus penyebab pening itu, ya pekerjaan ya, kemudian keluarga ya. Kalau yang dirasakan oleh beliau tadi itu Pak Prof itu, dan ini enggak satu orang ya, itu adalah keluarga. Salah satu penyakitnya itu ngeten. Ayo kita introspeksi. Ustadz, saya itu kurang apa? Anakku sekolah di sekolah mahal. Setiap hari tak anterkan sekolah. Terus pulang kalau saya pas nggak ada acara tak jemput. Ayo, kurang apa? Kenapa anakku sekarang menjadi penentang saya, musuh bagi saya? Ayo, kurang apa? Ini terjadi anaknya itu Bang, the best, selalu nomor 1 hafalan Quran. Selalu nomor 1. Saking pinternya, masuk SMP, beasiswa full di sekolah sangat mahal. Warga perumahan Citraland. Terus kurang apa saya Pak? Dan ini persis case-nya seperti yang dialami oleh Pak Prof tadi itu. Kurang apa Pak? Ayo. Nah, ini kalau penjelasannya sudah seperti ini, ya sudah, ya ini masalahnya. Jadi para konselor atau psikolog itu, oh iya ya sudah, nggak sulit-sulit ya kayak gini nih masalahnya. Jadi pengumuman wahai orang tua, kadang-kadang yang kita lakukan seolah-olah itu sudah menunjukkan bukti cinta, bukti sayang, tapi itu justru bukti penekanan untuk anak. Hati-hati. Kan kita nganterin, kita jemput itu kan standar, biasa aja. Tapi ketika anaknya saya tanya, Dek, Mbak, apa yang membuat Mbak Dita misalnya, apa yang membuat Mbak Dita itu betah di rumah? Yang membuat saya betah di rumah itu ya nggak ada omelan. Terus apalagi Mbak? Ya aku diajak ngomong, terus aku hanya pengen meluapkan cerita, aku pengen cerita dan aku pengen didengerin. Masa aku cerita, ini, tadi itu di sekolah ini, terus mama, terus tapi sambil pegang HP, nggak paham maksudku. Kalau papa apa lagi? Papa itu bisa nyalahin aja. Kalau saya itu main HP, kan semuanya main HP. Kalau saya main HP kemudian aku terlambat sholat, aku pasti dimarahin. Sekolah sih mahal-mahal, sholat masih terlambat. Ayo sholat, ayo ke masjid, ayo. Maksudnya bapaknya bagus, tapi anak-anak nggak bisa dengan bahasa seperti itu. Nggak bisa. Harus masuk bahasa di level mereka. Nah, ayo, intonasinya pun harus rendah. Gak bisa nyuruh anak ibu, nak, ayo siap-siap sekolah, siap ngaji. Nggak bisa, pasti jawabannya apa? Karena nyuruh itu, menginfluence itu harus gak bisa nada tinggi, tapi nada mendatar cenderung rendah. Itu cara ngajak. Nah, main HP-nya sudah ya. Ayo siap-siap. Sebentar lagi Pak. 1 menit ya. Ya Pak. Baru bergerak. Maka yang punya cucu gak boleh teriak-teriak. Ayo, gak boleh. Ayo. Enggak.
Dek, cu, cara ngajaknya begitu. Termasuk misalnya ngajak mama, mama, ayah sudah siap. Lah, mama, ayah sudah siap. Oh, gak romantis blas ya. Nah, kemudian yang membuat kita pening jamaah sekalian, emosi terpendam, marah, kecewa, trauma, baik marah pada diri sendiri, kemudian kecewa pada keadaan, trauma pada masa lalu. Itu yang membuat kita pening. Marah penyebabnya banyak, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa pada anak-anak. Dan yang terjadi rata-rata banyak di rumah. Kita marah itu banyak di rumah ternyata. Nah, hati-hati kalau kita marah 1 menit, imun kita itu turun selama berapa? Kata Dr. Agus selama 1 jam 60 menit. Ketika kita marah 1 menit. Maka orang yang sering marah hati-hati, ketika imun turun, jenengan dekat sama orang yang batuk, pilek, itu pasti ke rumah langsung gergesi, ketularan pilek, ketularan batuk. Itu pasti imun lagi turun. Dan harus dilihat yang melatar belakangnya apa. Oh, kayaknya aku ya karena ada emosi yang belum dirilis ya. Kemudian sering kecewa pada keadaan, pada kondisi saat ini. Entah itu pekerjaan yang sikut-sikutan, entah itu kondisi istri, kondisi anak, kondisi suami, itu sering kecewa. Itu yang bikin kita pening itu ya. Kemudian ada peristiwa trauma pada kondisi masa lalu. Trauma pernah dimarahi, trauma pernah dimutasi, trauma pernah dihina, trauma pernah gagal, trauma pernah minjemin uang tapi enggak dikembaliin ya. Trauma pernah di PHP dan sebagainya. Ini yang bikin pening kita jamaah sekalian. Nah, terus healingnya gimana? Sabar dulu ya, sabar. Pokoknya jenengan masih hidup, nah kita lanjutin ya. Kemudian banyak orang yang kehilangan arah hidup. Kehilangan arah hidup itu contohnya gimana? Kehilangan arah hidup itu pokoknya ada kumpulan diajak ke sana, ayo, diajak ke sini, ayo, ngikut aja, kehilangan arah hidup. Bahkan ketika sholat pun kelihatan. Ketika sholat, biasanya ketika sholat itu datangnya maaf, rata-rata masbuk. Nah, ya. Wah, ini sing masbuk itulah, toleh ya. Masbuk, rakaat terakhir baru datang gitu ya. Atau pertengahan, atau pas, wis qomat baru berangkat. Mulai kehilangan arah hidup karena belum paham esensi dari panggilan cintanya Allah berupa adzan dan iqamah. Oh, itu kalau kita paham, masya Allah itu ya. Kalau kita sudah dipanggil itu kan isyarahnya itu kan begini jamaah sekalian. Kalau kita sudah dipanggil, misalnya, kalau kita punya konteksnya itu punya masalah sehingga butuh healing, Allah memanggil kita itu kan 5 kali dalam sehari. Itu enggak ada di tempat lain selain di Islam, enggak ada. Allahu Akbar, subuh dipanggil. Seolah-olah apa sih? Kamu itu masalahmu apa? Sehingga kamu enggak bisa tidur nyenyak. Mikir aja. Dipanggil sama Allah. Sini tak panggil, sini yo datang kan gitu. Oh, datang gitu. Seolah. Kemudian zikir, doa. Kata Allah, minta padaku. Masalahmu apa? Aku selesaikan. Jangan ntar malam nggak bisa tidur lagi. Jangan. Ayo minta sini. Uni astajib lakum. Kamu minta, tak kasih, tak kabulkan. Ayo minta. Itu. Makanya kalau dengar adzan itu harus seneng, harus happy. Ya Allah, berarti habis ini mau melangitkan doa. Bahkan orang yang paham banget esensi adzan itu pasti dia datang sebelum adzan. Pasti itu ya. Nah, kemudian ketika subuh selesai, subuh ke duhur punya masalah lagi, punya masalah lagi. Duhur dipanggil lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, sudah dipanggil Allah, berarti aku mau ngadu, curhat masalah. Itu. Duhur ke asar punya masalah lagi. Ya Allah, dipanggil lagi, saweneng mau curhat lagi gitu. Asar maghrib punya masalah lagi. Asar ke maghrib sampai rumah diomelin, punya masalah itu. Masalah keluarga, curhat lagi ke Allah. Maghrib ke isya
punya masalah lagi, curhat lagi. Masalah. Kalau 5 waktu itu kita maksimalkan, kalau kita punya masalah untuk curhat, insya Allah hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi 5 waktu yang mustajabah itu kita mesti paham, sehingga kita nggak butuh healing kemana-mana ya. Kemudian orang yang pening itu sempitnya sudut pandang, sering nyalah-nyalahin orang gitu ya. Wes pokoknya hobinya nyalah-nyalahin. Oh ini neraka, oh ini surga ya, kayak setengah panitia lah gitu ya. Nah, dan yang terakhir kurang bersyukur. Ini penyebab kita pening. Nah, sekarang kita masuk ya. Bagaimana caranya? Mengapa healing itu penting? Jadi kita sepakati dulu, healing itu proses penyembuhan, baik secara fisik, emosi maupun spiritual. Kalau fisik lagi nggak enak buat misalnya pusing, berarti kita lagi fokus penyembuhan di pusing. Kalau emosi berarti kita lagi mau merilis emosi. Kemudian kalau spiritual berarti kita lagi kepengen selama ini kalau ibadah kita nggak khusyuk, pengen khusyuk. Nah, itu healing namanya. Kalau kita healingnya itu ke Singapura, ke Amerika, atau ke Labuan Bajo, nah selama sepanjang pulang dari sana, jenengan itu merasa lebih dekat ke Allah, jenengan itu merasa ada lebih sehat, jenengan itu merasa emosinya sudah benar-benar netral, itu healing, oke. Tapi kalau pulang dari Singapura, Amerika atau Labuan Bajo, jenengan malah pusing karena uangnya habis, itu namanya tambah pening. Jadi, loh bedanya apa healing sama refreshing? Beda. Kalau refreshing itu refresh sejenak dari rutinitas harian. Kalau refreshing itu pergi ke sebuah tempat yang apa namanya hijau sambil Allah alhamdulillah, terus pulang lagi, refresh sebentar. Tapi kalau healing ada proses penyembuhan. Kalau jenengan pulang dari healing belum sembuh, itu namanya belum healing, masih keliling, ya. Nah, kalau dalam Islam healing itu berarti kembali ke Allah. Itu dalam Islam, bukan pelarian. Rasulullah apakah pernah healing? Rasulullah pernah healing? Kapan? Ya, Rasulullah itu pernah mengalami masa yang masa kesedihan. Ketika kapan? Ya, hijrah. Di Taif itu kan dilempari. Yang kedua kapan? Ketika Bunda Khadijah meninggal dunia. Itu 3 peristiwa langsung bareng. Yang ketiga kapan? Yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Ketika pamannya meninggal. Ini 3 peristiwa penting yang membuat Rasulullah itu sedih. Dan Rasulullah juga healing. Dulu nggak ada istilah healing ya, bahasa kita gitu ya. Rasulullah healingnya ngapain? Bukan pergi piknik, bukan. Rasulullah itu healingnya berkhalwat, bertafakur, berkontemplasi, naik dan berdoa. Itu Rasulullah. Kalau kita healingnya kemana? Ke Terawas, Pak. Ke Batu. Boleh. Ya boleh. Refresh itu namanya. Tapi kalau pulang dari Batu, kita merasa makin sehat dan emosi sudah benar-benar stabil, kita berkomitmen gak ngamuan lagi, itu sudah healing. Kebanyakan kita lebih memilih healing itu yang mahal-mahal, ya. Nah, kemudian di mana kita bisa melakukan healing? Healing itu tidak harus ke Singapura, tidak harus ke Amerika, tidak harus ke Labuan Bajo. Boleh jenengan di situ boleh, sekali lagi boleh. Tapi jenengan harus ingat, kalau jenengan ke Labuan Bajo, kemudian jenengan melihat, ya Allah kok bagus banget. Kemudian jenengan ada ucapan doa di sana, ya Allah Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar, itu healing. Tapi kalau hanya mengatakan Masya Allah, langsung nyewa perahu keliling, foto-foto dan sebagainya, itu bukan healing, itu seneng-seneng.
belum healing. Gak usah ke Labuan Bajo mahal, di Banyuwangi itu ada pulau baru, sebelahnya Pulau Merah, itu persis Labuan Bajo, Raja Ampatnya Banyuwangi. Tinggal nyebrang dikit udah sampai di sana. Bagus. Wah, di sana rata-rata ngapain? Foto, update status. Nah, ini yang saya. Coba kalau di sana, Allah. Kemudian sejenak, hening sejenak, kemudian duduk bersila, kemudian tarik nafas. Allah, alhamdulillah. Hirup oksigen yang murni di sana, kemudian rasain setiap udara itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ketika ada yang sakit, misalnya di kepala ini sakit, berhenti sejenak di situ, fokus di situ, kemudian lepasin pelan-pelan seolah-olah rasa sakitnya keluar. Setiap organ tubuh ini disapa satu-satu. Itu pulang jenengan sehat, itu healing. Nggak pening lagi, gitu ya. Atau kita healing di rumah. Di rumah itu setiap hari bangun malam, kemudian duduk bersila, itu healing banget, healing pakai pol kalau itu. Atau kita healingnya di masjid, itu healing. Karena pulang dari masjid ada ketenangan. Di rumah zikir ada ketenangan. Baca Quran ada ketenangan. Itu healing yang sebenarnya. Nah, kemudian dalilnya mana healing itu? Healing di rumah itu apakah ada dalilnya? Ada. Di Quran surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asal. Itu dalilnya di Quran surat An-Nur ayat 36. Healing di rumah. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Maka di sana di rumahmu itu bertasbihlah, menyucikan Allah, sebutlah namanya di waktu pagi dan petang. Pengumuman siapa yang rumahnya sampai saat ini belum pernah dilakukan healing, belum pernah dilakukan menyebut namanya, membaca Quran, sholat, berzikir. Ini ada dalilnya. Quran An-Nur surat ayat 36. Maka healing yang bagus itu di rumah. Di rumah sambil banyak mengingatnya, banyak menyebutnya, sambil terus mengingat-ingatnya, sambil terus berterima kasih padanya. Itu healing. Atau di masjid kayak kita seperti ini, itu healing pol. Kemudian kalau healing di alam bebas, di Trawas misalnya, di Pacet, di sini mana di sini? Mana Pak? Ya itu. Dalilnya mana? Di Quran surat Ali Imran ayat 190-191 itu healing pakai pol. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sambil melihat proses penciptaan alam semesta ini, ya Allah, sambil disyukuri, sambil kita kagum. Kemudian ayat berikutnya, alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu healing, kalau healing bener ya itu. Jadi silakan pergi kemanapun, maka setiap berada di tempat baru itu jangan lupa doa dulu. Itulah kenapa, mohon maaf, kalau secara psikologi anak-anak yang main di pantai selatan, mulai Parangtritis, Parangkusumo, Balikambang sampai pantai Jember itu sering keseret ombak. Kalau berbicara faktor X, karena ketika sampai di tempat tujuan mereka nggak berdoa, belum berdoa. Coba mereka ketika berdoa membaca ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kalau nggak apa cukup Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Insyaallah selamat. Enggak makhluk-makhluk dalam tanda petik ya yang mau membawa enggak mau, karena ini dilindungi Allah. Nurnya sudah melindungi. Maka bekalilah anak-anak kita atau kita sendiri di setiap kita masuk di tempat baru baca doa.
Saya lupa hadisnya. Yang jelas ada, ya. Kemudian gimana teknik healing yang sederhana? Nah, ini kita mulai masuk how to-nya, caranya. Sebelum masuk, saya memastikan dulu masih hidup semua ini? Masih ya? Masih. Yuk kita mulai masuk ke teknik healing. Teknik ini lagi booming sekarang di Malaysia, yang menciptakan orang Indonesia. Namanya teknik CTC. CTC itu singkatan dari Creative Trauma Cleansing. Nah, tapi booming di Malaysia karena waktu pelatihan yang banyak itu pesertanya dari sana. Sehingga sekarang gurunya itu guru orang Indonesia, orang Semarang yang menciptakan itu terbang ke sana. Yang pertama, ketika kita merasa pening karena apa? Pening karena pekerjaan, pening karena keluarga, pening karena ekspektasi, keinginan yang terlalu mendaki-ndaki, pening karena apa? Pening karena anak, pening karena tagihan yang enggak dibayar-bayar, pening karena proyek sing kalah terus, pening apapun, gitu ya. Maka langkah pertama yang bisa mereduksi rasa enggak nyaman itu adalah dengan tersenyum. Dengan apa? Dengan apa? Tersenyum. Dan jenengan boleh googling nanti rahasia senyum, penelitian tentang senyum. Wow, banyak sekali. Tersenyum. Coba jenengan senyum. Coba. Ayo. Yang merasa masih hidup, ayo senyum. Nah, senyum itu ada ilmunya. Senyum itu ada ilmunya. Ilmu senyum itu gimana? 2 cm ke kiri, 2 ini ke kiri, 2 ke kanan, terus ditahan selama 7 menit garing. 7 detik. Boleh kelihatan giginya, boleh nggak kelihatan giginya. Ini. Makanya saya kalau ngajar di perbankan itu pasti saya ambil pensil. Nah, setiap hari senamnya pakai ini, gigit selama berapa menit, bisa setengah jam sampai garing, karena apa? Latihan senyum itu. Dan senyum itu kalau nggak dilatih sulit. Mau kadang-kadang kita ketemuan aja sulit tersenyum. Nah, penelitiannya orang yang sering tersenyum, sering memberikan senyum, dia relatif mudah bahagia. Nah, caranya gini ya. Nanti yang punya masalah berat, yang punya masalah besar ini ya, bapak-bapak misalnya, aduh, aku kok rematik, aduh, asam aurat, kolesterol dan sebagainya, nggak enak gitu ya. Nah, caranya gini, kalau senyum biasa ya, gini ya, ketemu. Senyum itu kan sedekah paling murah ya senyum karena nggak bayar. Dan orang yang tersenyum itu, orang yang sulit tersenyum itu biasanya hidupnya medit gitu ya. Karena yang gratis aja nggak mau, apalagi yang bayar. Nah, caranya gini, ini salah satu teknik untuk mereduksi emosi, untuk mereduksi ketidaktenangan kita. Kemudian taruh di leher seperti ini. Nanti semua praktek ya. Dan lehernya agak ditekan ke atas. Kalau nggak pakai ini, apakah boleh? Boleh. Seperti ini aja boleh. Nah, agak ditekan sampai ini, sampai kerasa. Karena yang bikin kita pening itu ini, leher kita kuat sehingga kita pusing. Apalagi darah tinggi, aduh, teng gitu ya. Karena tagihan nggak cair-cair, teng ya sini ya. Nah, ini posisi seperti ini. Kemudian ketika posisi seperti ini, kita diminta tersenyum. Tersenyum selebar-lebarnya 227 sambil dongak ke atas seperti ini, kemudian sambil dongak seperti ini, kemudian silakan mengingat kembali hal yang paling boncekno, hal yang paling jengkelin, hal yang paling membuat kita itu nggak nyaman. Coba diingat-ingat kembali, tapi tersenyum. Terus diiling-iling kembali. Oh, apa sih membuat nggak nyaman ini ya? Apa ya? Anak biasa aja. Tagihan, besok cair, apalagi ya? Utang, bayar nek utang mah. Itu teknik yang paling sederhana, dan itu sudah risetnya banyak. Silakan nanti di googling ya. Karena apa?
Orang ketika pening atau pusing kan pasti di sini kaku. Mikir sesuatu pasti sini kaku. Waduh, mikir tagihan, mikir apalagi maaf orang yang lagi di lagi kena masalah hukum gitu ya. Ketika kita sesi konseling atau sesi coaching, jangankan lehernya, ininya sekuaku semua, pundaknya kami pegang seperti itu. Aduh. Padahal baru pundaknya. Kalau lehernya, aduh, itu kayak besi, makin kakunya. Karena mikir terus. Maka yang secara fisik yang perlu dilenturkan kembali adalah leher. Salah satu caranya adalah ini, kemudian sambil tersenyum, dan itu nggak bayar, gratis. Kemudian ketika tersenyum, dibayangkan kembali rasa yang paling menakutkan, mengkhawatirkan, yang boboncekna dibayangkan kembali. Maka kita relatif bisa mereduksi 50% masalah kita. Masalahnya tetap ada, tapi rasa kita jauh lebih tenang. Tak percaya, praktekin. Nanti Bapak sering di rumah gini ya, gini terus sambil tersenyum. Ibunya tahu, apa Pak? Apa Pak? Wis tak Bu, ayo tak melak gini. Ayo, melak. Jadi ini ilmu. Ilmu itu nggak akan pernah bisa merubah kehidupan kita, nggak, kecuali kita praktek. Yang bisa merubah kehidupan kita itu praktek, tapi pakai ilmu. Tapi kalau hanya sekedar tahu, nggak pernah dipraktekkan, ya nggak jadi apa-apa. Kita mau belajar semahal apapun, ilmu itu kalau nggak praktek, nggak akan jadi apa-apa. Contoh, sering diingetin, ayo kita bersyukur. Cara bersyukur gimana? Begini, itu kan ilmu. Kalau nggak pernah dipraktekin, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Kita hanya menjadi pengetahuan aja, belum menjadi sebuah tindakan. Ya, itu healing tanpa pening yang pertama, tersenyum. Kemudian yang kedua, healing tanpa pening yang kedua, yang ini murah gitu ya. Yang kedua adalah dengan cara terima. Yang pertama tersenyum, yang kedua terima. Maksudnya gimana? Kalau punya kegundahan apapun, kalau punya rasa nyaman apapun, terima dulu. Jangan denial. Makanya ayatnya mengatakan apa sih? Wasta'inu bisabri wassalah. Bisabri di sini sabar dan salat. Jangan sabar kaya apa? Sabar ya Allah, sabar. Ya sing kaya apa? Sabar ini konteksnya banyak, tetapi kalau lagi kita dapat masalah, konteksnya adalah terima. Jangan denial, ya Allah, mengapa aku? Ya Allah, kok iso ngene sih ya Allah? Why me ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Ya. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Ada apa-apa terima dulu, jangan denial. Terima. Ya Allah, anakku iki ya Allah kena narkoba. Naudzubillah ya Allah. Saya terima rasa kenyataan ini ya Allah, saya terima ya Allah. Saya berserah diri hanya padamu. Itu sabar. Sabar ngerundel, itu bukan sabar. Itu apa tuh ya namanya? Nah, maka terima dulu, diterima. Apapun itu, apapun. Termasuk yang kami anjurkan ke beliau-beliau tadi itu, terima dulu Pak kondisinya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua 300 orang tadi, ayo kita terima dulu kondisi anak kita. Karena kenyataannya seperti itu. Diterima dulu sambil dikatakan, ya Allah, matur nuwun ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku itu titipanmu ya Allah, ampuni hamba yang belum bisa menjadi orang tua yang baik. Saya terima ini ya Allah, saya terima ya Allah, mohon bimbing hamba, mohon kuatkan hamba. Itu healing. Jangan ngerondel, anaknya kena rahasia, wah, menceh dan sebagainya. Jangan. Jadi yang kedua, yang pertama tersenyum, dan yang kedua terima. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah me time. Me time itu apa? Me time itu kalau bahasa dulu, bahasa Rasulullah itu berkhalwat. Kita me time-nya bagaimana? Kita me time-nya nggak usah jauh-jauh. Kita me time saat sholat. Nah,
Ini salah satu healing yang cepat. Me time saat sholat itu gimana? Sadari ketika kita mau sholat. Mulai ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu, disadari semuanya, nyaman, seger, sampai sholat. Sadari bahwa kita mau sholat. Ya Allah, sebelum sholat setelah doa wudhu, sambil terus diresapi, ya Allah, sentuh hatiku dengan cintamu. Sentuh hatiku dengan cintamu, ya Allah, bahagiakan aku di saat sholat. Wah, jangan dilakukan ketika takbir, nggak boleh, tapi sebelum sentuh hatiku dengan cintamu, ya Allah. Huwallazi anjalas sakinah, berikan ketenangan di dalam hatiku, ya Allah. Itu sebelum sholat. Maka insya Allah kalau ada kesadaran di sana, maka insya Allah sholat kita akan membuat kita healing, tawenang setelah sholat itu, ya. Maka wabasyiris wasta'inu bisabri wassalah tadi itu terima dulu, kemudian baru sholat. Jadi kalau punya masalah diterima, jangan sambatan, jangan update status, jangan nulis ya Allah, tak sangka suamiku begitu. Nulis di Instagram, nulis di Facebook. Nah, kemudian ting ada balasan. Loh, kenapa Mbak Yu? Nah, akhirnya masalahnya jadi curhat nasional. Akhirnya masuk ke Mama Dedeh. Mama curhat dong, gitu ya. Kan enggak enak gitu. Kemudian healing tanpa pening yang berikutnya adalah ayo kita setiap hari itu menyadari kesyukuran kita setiap hari. Sadari rambut yang ada ini, sadari alis yang ada ini. Bapak Ibu, seluruh organ tubuh kita itu kalau bisa setiap hari disapa. Jangan setiap hari salat duha. Apa sih manfaat salat duha? Manfaat salat duha itu kan kita itu mensedekahi seluruh sendi-sendi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya seluruh organ tubuh kita itu ya butuh disapa, butuh diajak ngobrol. Salah satu caranya dengan sholat duha. Tapi apakah bisa kita komunikasi dengan lain? Bisa. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati kita, semuanya akan menjadi saksi bagi kita. Artinya apa? Seluruh tubuh ini bisa diajak komunikasi. Maka sapalah dia setiap hari. Saat kapan? Ya, waktu terbaiknya itu ya malam. Minimal ketika setelah sholat. Ayo disapa. Supaya apa? Contoh misalnya, waktu malam-malam nih, bangun jam 3, mandi dulu. Kemudian setelah mandi, wudhu. Kemudian sholat. Nah, setelah sholat itu menyapa bagian dari tubuh ini. Tarik nafas, menyapa pikiran kita, menyapa kepala kita. Ya Allah, kepalaku, maaf ya, kamu pusing, kamu banyak pikiran, kamu pening, kamu jodek, enggak karu-karuan. Maaf ya, diajak ngobrol gitu ya. Kan kepala kita ini menjadi pusing, menjadi pening, menjadi judek kan karena kita. Maka ajaklah ngobrol dia, maaf. Ajak mataku terima kasih ya, kamu masih bisa melihat. Ya Allah, makasih ya Allah. Ambaan kita. Saya pernah sharing di sini ya, ambaan kita itu 1 bulan kalau dikonversi ke rupiah berapa? 5,3 miliar. Kita menghirup oksigen itu dalam 24 jam 2.880 liter oksigen. Nitrogennya berapa? 11.838. 1 liter oksigen berapa? 25.000. 1 liter nitrogen 10.000. Kalau ditotal semuanya dalam 1 bulan 5,3 miliar. Pengumuman itu ambaan tok. Maka terima kasih ya Allah, terima kasih. Kalau seperti itu, masya Allah, kita mau pergi kemanapun, insya Allah di mana-mana healing, Jadi, ayo tingkatkan level syukur kita. Sesungguhnya healing yang sebenarnya itu adalah syukur, dan syukur ini pembuka semua gerbang kelimpahan. Syukur. Bahkan diteliti yang terakhir itu
seluruh tubuh kita itu ada 30 sampai 40 triliun sel. Nanti di googling ya. Berapa jumlah sel di dalam tubuh kita? 30 sampai 40 triliun sel. Dan ternyata 10% yang kita gunakan selama ini hanya 10%. Yang 90% itu adalah ruang kecerdasan. Artinya apa ruang kecerdasan itu? Bahwa sesungguhnya kita itu sebenarnya Allah mendesain kita, menciptakan kita luar biasa hebat, luar biasa cerdas. Hebat. Hanya karena selama ini belum dimaksimalkan. Nah, yang 90% ini adalah kecerdasan tanpa batas, cinta tanpa batas yang harus kita maksimalkan. Dan disitulah sebenarnya ruang bagi nurnya Allah itu masuk. Kita jarang sekali memaksimalkan, sehingga ruang-ruang kosong ini banyak sekali dimasukin rasa baper, kecewa, cemas dan sebagainya. Maka ruang kosong ini ayo kita maksimalkan. Makanya healing yang terbaik itu di samping sholat, ayo setiap hari kita buka gerbang kelimpahan hidup kita dengan rasa syukur. Betul syukur. Bangun tidur, ayo syukuri dulu apa yang bisa disyukuri. Setelah dari masjid, apa yang bisa disyukuri. Di rumah, apa yang bisa disyukuri. Dan ini nggak bisa diceramahkan, harus dilatih. Jadi kan coba. Setiap hari bilang alhamdulillah. Sehari berapa kali? Bukan alhamdulillah, bukan begitu. Tapi setiap misalnya pulang dari sini alhamdulillah ya Allah. Sampai ke rumah alhamdulillah ya Allah. Lihat apa? Alhamdulillah ya Allah. Hal yang tidak menyenangkan alhamdulillah ya Allah. Coba alhamdulillah ya Allah. Ini harus dilatih. Coba aja Pak, coba. 2 minggu saja. 2 minggu tok wis. Tapi setiap hari. Maka insya Allah akan ada sesuatu rasa yang berbeda dalam kehidupan kita. Kesyukurannya luar biasa. Gerbang dari segala gerbang kelimpahan yaitu syukur. Dan ini adalah healing yang sebenarnya. Jadi healing itu nggak perlu kemana-mana. Healing itu bukan soal tempat, tapi healing itu soal hati, soal rasa. Supaya rasa itu terus nyaman, terus positif, maka ayo sering-sering mengakses nurnya Allah. Alhamdulillah. Kemudian baca zikir-zikir yang menenangkan hati, sering baca Quran, dan setiap hari pokoknya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Karena bacaan alhamdulillah itu diteliti, itu energinya sebanyak hampir 700-600 sekian, dan energi itu benar-benar bisa membuat hati kita tenang. Jadi banyakin alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngaji seperti ini, ya Allah alhamdulillah. Pulang alhamdulillah, besok udah lupa lagi. Apalagi disuruh istrinya, ya ke pasar ya. Gak ngerti awak kesel gitu. Hilang lagi energinya. Maka yuk setiap hari, kalau mau kelimpahan dalam hidup, kita mesti stay setiap hari berada di level keberlimpahan. Level keberlimpahan itu adalah level syukur yang tinggi. Alhamdulillah ya Allah. Itulah healing yang sebenarnya, healing tanpa pening dan healing tanpa pusing, healing tanpa modal dan healing yang mendatangkan ketenangan. Matur suwun, itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan monggo, jika tidak ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.